Pernah nggak kamu lagi scroll media sosial, terus tiba-tiba berhenti cuma gara-gara satu video aneh? Bukan video yang niat banget, bukan juga yang penuh efek canggih. Kadang cuma video orang menjatuhkan sendok dengan cara yang nggak masuk akal. Tapi, entah kenapa kamu nonton sampai habis. Bahkan mungkin ketawa kecil. Lalu mikir, kok gue suka ya? Disinilah semuanya dimulai. Otak kita punya ketertarikan khusus pada hal-hal yang absurd, tapi masih terasa masuk akal. Otak manusia pada dasarnya adalah mesin pencari pola. Sejak zaman nenek moyang, otak kita dilatih untuk terus mencari keteraturan di tengah kekacauan. Mana suara angin biasa, mana suara predator, mana gerakan yang aman, mana yang berbahaya. Nah, ketika kita melihat sesuatu yang hampir sesuai pola, tapi sedikit melenceng, otak kita langsung melek. Hal yang absurd tapi masuk akal itu seperti pola yang rusak sedikit, dan otak kita penasaran untuk memperbaikinya. Absurd murni itu seringkali justru bikin bingung atau nggak menarik. Tapi ketika keanehan itu masih punya logika tipis, otak kita merasa tertantang. Ada konflik kecil di kepala kita. Ini salah, tapi kok bisa benar? Konflik kecil ini bikin otak bekerja ekstra. Dan anehnya, kerja ekstra ringan seperti ini justru terasa menyenangkan. Mirip teka-teki yang nggak terlalu sulit, tapi juga nggak terlalu mudah. Ada juga faktor kejutan. Otak kita suka memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika prediksi itu sedikit meleset, otak melepaskan dopamin, zat kimia yang berkaitan dengan rasa senang dan penasaran. Hal absurd tapi masuk akal sering melakukan ini dengan sangat efektif. Kita merasa harusnya nggak begitu, tapi ternyata bisa. Dan boom, otak kita dapat hadiah kecil berupa rasa puas. Selain itu, hal-hal absurd sering memberi rasa aman untuk tertawa. Kita bisa menertawakan keanehan tanpa merasa terancam. Otak tahu ini bukan bahaya, tapi juga bukan hal biasa. Posisi aman tapi aneh inilah yang bikin kita nyaman. Kita boleh heran, boleh ketawa, tanpa perlu waspada berlebihan. Itu sebabnya humor absurd sering bekerja sangat baik, terutama ketika masih ada benang merah yang bisa kita pegang. Cerita absurd yang masuk akal juga memberi ilusi kecerdasan pada otak kita. Saat kita mengerti lelucon atau situasi aneh tersebut, otak merasa berhasil memecahkan sesuatu. Ada rasa, oh gue paham maksudnya. Rasa paham ini bikin kita ketagihan. Bukan cuma menikmati keanehannya, tapi juga menikmati perasaan pintar karena bisa menangkap logika di balik kekacauan dunia. Di dunia yang serba teratur dan penuh aturan, hal absurd jadi semacam pelarian mental. Otak kita capek dengan rutinitas yang bisa ditebak. Ketika ada sesuatu yang aneh tapi masih relevan dengan dunia nyata, otak merasa segar. Ini seperti melihat dunia dari sudut yang sedikit miring, tapi justru disitulah kita menemukan sudut pandang baru yang lebih hidup. Menariknya, hal absurd juga membantu otak belajar. Dengan melihat sesuatu yang tidak biasa tapi masih mungkin terjadi, otak memperluas batas apa yang mungkin. Ini melatih fleksibilitas berpikir, membuat kita lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Jadi, tanpa sadar, menikmati hal absurd sebenarnya adalah latihan kecil untuk kreativitas kita sendiri. Itulah kenapa konten-konten aneh tapi relatable sering viral. Bukan karena kita suka hal yang nggak jelas, tapi karena otak kita menikmati permainan kecil antara logika dan kekacauan. Selama masih ada benang merah yang bisa ditarik, otak akan terus mengikuti, terus penasaran, dan terus merasa terhibur. Jadi, lain kali, kalau kamu ketawa atau terpaku sama sesuatu yang absurd tapi masuk akal, jangan heran. Itu bukan karena otakmu aneh, justru sebaliknya, itu tanda otakmu sedang menentukan apa yang paling dia sukai. Mencari pola, menikmati kejutan kecil, dan merasa puas ketika berhasil memahami keanehan dunia dengan caranya sendiri.